Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sepanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tauji kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang dahsyatnya doa. Dalam bahasa gaulnya, the power of doa. Ustazah ambil referensi dari kajian Ustadz Umar Mita, Ustadz Hanan Atabi, dan yang lainnya. Marilah kita selami salah satu contoh yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang tidak pernah kecewa dalam berdoa. Dalam surah Maryam, yang artinya yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria. Tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhoi." Berkat kesungguhan doa Nabi Zakaria, Allah kabulkan doanya. "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Nabi Zakaria belum percaya dengan berita itu. Lalu Nabi Zakaria bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua?" Tuhan berfirman, "Demikianlah, hai Nabi Zakaria, hal itu mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu waktu itu belum ada sama sekali." Zakaria masih belum percaya dengan berita itu. Nabi Zakaria meminta kepada Allah sebuah tanda. "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Tuhan berfirman, "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat." Maka Nabi Zakaria keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, "Hendaklah kalian bertasbih di waktu pagi dan petang." Begitulah, Allah memiliki cara sendiri dalam mengabulkan doa hambanya. Jadi, jangan pernah kecewa ya teman-teman, jika berdoa belum Allah kabulkan. Lihatlah bagaimana Nabi Zakaria dalam berdoa. Berpuluhan tahun selalu berdoanya sama untuk meminta keturunan. Karena kesungguhan dan gak pernah kecewa, akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria tadi? Ya, kekuatan doa. Sungguh dahsyat kekuatan doa itu. Dan tidak ada yang bisa mencegah dan mengusik jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak. Doa itu saripatinya ibadah. Apabila ibadah tanpa diiringi doa sama halnya buah tanpa isi. Rasulullah SAW, suri tauladan kita, menyontohkan kepada kita setiap mau memulai dan sesudah mengerjakan sesuatu selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Doa adalah kekuatan batin, pembuka rezeki, jalan menuju keberkahan dan kemenangan dunia akhirat. Doa adalah
obat yang mujarab. Pada hakikatnya, doa adalah sebuah harapan segala yang tidak mungkin akan menjadi mungkin atas kehendaknya. Doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab, dan doa itu merubah yang jauh menjadi dekat. Itulah doa. Doa merupakan amunisi terakhir yang dimiliki dari satu harapan yang ada pada kehidupan hamba, terutama kehidupan manusia. Kita tentunya paham bahwasanya kita ini makhluk yang lemah, kita ini makhluk yang rapuh. Kita tidak bisa mewujudkan apapun yang kita mau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya agama ini bukan hanya memerintahkan kita sholat, bukan hanya memerintahkan kita puasa, tetapi agama ini memberikan kepada kita sebuah keindahan yang bernama doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir buruk selain doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika seorang hamba berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menghapus daftar takdir menurut kehendaknya. Ada sebuah kalimat indah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya doa itu melebihi logika dan rasionalitas manusia. Yang aku khawatirkan bukannya doaku yang tidak diijabah oleh Allah. Yang aku khawatirkan adalah aku tidak diberikan lagi hidayah untuk berdoa dan meminta kepada Allah. Cukup sekian yang saya sampaikan di Taujih kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa meneladaninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.